Dan insyaallah kita akan lanjutkan hadis yang ketujuh, yaitu menjelaskan tentang agama adalah nasihat, ya, nasihat. Yaitu agama adalah nasihat. Al-hadits as-sabi', hadis yang ketujuh, an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Jadi hadis yang ketujuh menjelaskan tentang agama adalah nasihat, yaitu dari sahabat Ruqayyah bin Tamim, Ruqayyah Tamim ibni Ausin, yaitu bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Qulna, kemudian para sahabat berkata, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Qala lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, wa li kitabihi, untuk kitab-kitabnya, wa li rasulihi, untuk rasulnya, wa li a'immatil muslimin, dan imam-imam kaum muslimin, wa 'ammatihim, dan kaum muslimin seluruhnya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya ad-din, agama adalah nasihat. Dan nasihat kemudian teguran ini adalah bermanfaat bagi kaum muslimin. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ad-dinun nasihah, ini adalah dalil yang menjelaskan tentang anjuran untuk kita saling menasihati, ya. Bahwasanya agama ini adalah nasihat. Jadi ketika kita mengetahui suatu hukum yang mana teman kita belum mengetahui, saudara kita belum mengetahui, kemudian ia terjatuh, maka hendaklah kita menasihati, menegur, karena agama adalah nasihat. Wa tawasaw bil haqqi, saling nasihatilah kalian, bil haqqi, dengan kebenaran, wa bis sabri, dan kesabaran. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan, teguran, nasihat. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena nasihat, teguran adalah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Baik, kita baca syarahnya. Qauluhu an Abi Ruqayyah, hadhihi kunyatun bi untha, ya. Ini kunyah bi untha, dengan perempuan, ya, dengan muannats. Jadi biasanya wal ghalibu annal kunyah takunu bi dzakar. Biasanya kunyah itu menggunakan laki-laki, ya. Namun di sini menggunakan perempuan, yaitu Abi Ruqayyah. Lakin qad takunu bi untha la siyama idza ishtahara. Terkadang juga kunyah itu digunakan yaitu perempuan atau muannats. Wa qad takunu bi ghairil insan ka Abi Hurairah. Dan kunyah ini bisa juga selain manusia, maksudnya menggunakan selain manusia, ya, selain nama manusia, seperti Abu Hurairah, ya.
فأبو هريرة رضي الله عنه اشتهر بهذه الكنية من أجل أنه كان معه هرة. Jadi Abu Hurairah, kenapa disebut Abu Hurairah kemudian terkenal dengan sebutan Abu Hurairah? Annahu ishtahara bihadhil kunyah min ajli annahu kana ma'ahu hirrah. Karena dahulu beliau memiliki hirrah, yaitu kucing. Ya. Sehingga beliau dijuluki atau diberi kunyah dengan Abu Hurairah. Kemudian ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah mubtada'un wan nasihatu khabar. Jadi yang sudah belajar insyaallah sudah paham ya. Dinun nasihah mubtada'un wan nasihatu khabar. Wa kullun minal mubtada' wal khabar ma'rifah. Nah, di sini mubtada dengan khabarnya sama-sama ma'rifah. Sudah jelas ya, sudah diketahui. Wa ulama'ul balaghah yaqul, para ahli balaghah, ahli bahasa mengatakan idza kana al-mubtada ma'rifatan wal khabar ma'rifatan kana dzalika min turuqil hasr. Ya. Kalau mubtada itu ma'rifah ya, diketahui, wal khabar ma'rifah, khabar ma'rifah juga diketahui, kana dzalika min turuqil hasr. Ini menunjukkan hal hasr, yaitu pembatasan ya. Fa qauluhu ad-dinun nasihah mithlu qawlihi mad-dinu illa an-nasihah ya. Jadi ketika orang mengatakan ad-dinun nasihah, itu sama artinya kita mengatakan mad-dinu illa an-nasihah. Tidak ada agama kecuali itu adalah nasihat. Nasihat. Fa idza kana taraf al-jumlah ma'rifatayn kana dzalika min babil hasr. Jadi kalau dua-duanya ma'rifah, yaitu mubtada kemudian khabar ma'rifah, maka ini min babil hasr, yaitu membatasi, pembatasan. Wa qawluhu ad-din yakni bidzalika dinul amal. Jadi kata-kata ad-din maksudnya di sini adalah dinul amal. Lianna ad-din yanqasimu ila qismain. Karena ad-din, kalimat ad-din, agama, yanqasimu ila qismain, dibagi menjadi dua. Dinun amal wa dinun jaza. Ya. Dinun amal yaitu perbuatan, wa dinun jaza yaitu balasan. Fa qauluhu ta'ala maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Wal muradu bihi dinul jaza. Ya. Ini dinul jaza yaitu pembalasan. Wa qauluhu ta'ala wa raditu lakumul islama dinan. Ya. Wa raditu lakumul islama dinan. Dinan di sini maksudnya dinul amal. Itu perbuatan. Jadi di ayat Maliki Yaumiddin, di kalimat ad-din, kata ad-din itu maksudnya din al-jaza, yaitu pembalasan. Kemudian di ayat wa raditu lakumul islama dinan. Kata di sini kata ad-din, di sini dinan, di sini maksudnya dinul amal. Ya, yaitu perbuatan. Wa qaluhu huna ad-dinun nasihah wal muradu bihi dinul amal wan nasihatu bimakna ikhlasus syai'. Ya. Ad-din di sini maksudnya dinul amal, wan nasihah, kemudian nasihat di sini ikhlasus syai', yaitu mengikhlaskan sesuatu, ya. Memurnikan sesuatu, ikhlasus syai'. Atau apa istilahnya, memberikan sesuatu, ya. Wa abhama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liman takunu an-nasihah min ajli an yustafhama as-sahabah radhiyallahu anhum an dzalik. Kenapa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihah, yaitu abhama an-nabi liman takunu nasihah, kepada siapa nasihat tersebut?
ya. Jadi Nabi SAW tidak langsung menjawab, ya, tidak langsung melanjutkan hadis tersebut tentang nasihat tersebut, tidak. Ya. Ini menjadikan orang yang kita dakwahi, ya, orang yang ada di depan kita, keinginannya untuk mengetahui itu lebih kuat dan akalnya sudah siap untuk menerima, cepat untuk memahami. Min asbabi rusukhil ilm. Rusukh juga bisa diartikan yaitu cepat masuknya ilmu tersebut, ya, cepat dipahami. Li'annahu idza ata mujmalan tatalla'at an-nafs ila bayani hadzal mujmal. Karena ketika seorang guru, misalnya seorang ustadz, membawakan kalimat atau sesuatu yang masih umum sifatnya, tatalla'atin nafsu ila bayani hadzal mujmal. Orang tersebut, jiwa tersebut, ya, tatalla'at yaitu sudah siap, ya, ingin mendengarkan penjelasan dari yang mujmal tersebut, ya. Fayatil bayan wan nafsu mutatalla'atun ila dhalik mutashawwiqatun lahu, ya. Tentu hati kita ingin, ya, ingin mendapatkan atau mendengarkan penjelasan dari yang umum tersebut. Karena kalau disampaikan secara umum, ya susah untuk dipahami. Namun ketika dijelaskan dengan rinci, maka ini lebih mudah untuk dipahami. Dan tentu dengan disampaikan secara umum kemudian khusus, maka ini akan menjadikan ilmu tersebut atau hati kita, kemudian pikiran kita, akal kita akan cepat untuk menangkap, memahami ilmu tersebut. Fa yurasikhu fi dhihni akthar mimma law ja'a al-bayan min awwal marrah. Jadi adz-dzihn yaitu akal, benak, ya, itu cepat untuk memahami apa yang disampaikan, ya. Jadi kita sudah siap. Jadi ketika guru kita, misalnya ustadz kita atau teman kita misalnya menyampaikan yang sifatnya masih umum, sehingga kita menginginkan penjelasan dari yang umum tersebut, sehingga ketika dijelaskan kita pun berkonsentrasi, ya, mendengarkan baik-baik, mendengarkan dengan seksama, sehingga mudah kita untuk memahami apa yang sudah atau yang sedang disampaikan. Wa fi ba'dhi alfadhihi ad-dinu an-nasihah thalathan. Jadi dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ad-dinu nasihat 3 kali, ya. Ad-dinu nasihah qalaha thalathan. Qulna, kemudian timbul pertanyaan dari para sahabat. Qulna, kami mengatakan, liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Kemudian kita lanjutkan, an-nasihatu lillahi tatadammanu amrayn. Nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala tatadammanu amrayn, mencakup atau mengandung 2 perkara. Al-awwal, yang pertama, ikhlasul ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi an-nasihah lillah, nasihat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tatadammanu umuran atau amrain, 2 perkara, yaitu yang pertama ikhlasul ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu memurnikan ketaatan, mengikhlaskan niat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati ini, jiwa ini dari kotoran kesyirikan, yang mana akan merusak
akan mengotori hati seorang hamba. Kemudian yang kedua, asyhadatu lahu bil wahdaniyati fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Perkara yang kedua atau poin yang kedua yaitu bersaksi bil wahdaniyatihi, yaitu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah, ya, di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, wa uluhiyatihi, uluhiyah yaitu sifat ketuhanan, wa asma'ihi wa sifatih, dan nama-nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi an-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala mengandung dua perkara, yaitu ikhlas al-ibadah lillahi Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kesyirikan, karena kesyirikan itu akan merusak ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, la in asyrakta, kalau kamu berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, maka amalanmu akan hangus, akan terhapus. Wala takunanna minal khasirin, dan nanti kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara membersihkan hati ini dari kotoran kesyirikan, baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Kemudian yang kedua, asyhadatu lahu bil wahdaniyah, yaitu bersaksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyahnya. Rububiyah di sini mencakup menciptakan, mengatur, dan yang lainnya. Wa uluhiyatihi, ketuhanan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah. Kemudian wa asma'ihi wa sifatih, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu? Masih? Iya. Baik. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan minggu berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.